Karena ini adalah pedang misterius teman-teman, yang memiliki aura yang hebat. Kita buka ya. Bismillah. Wow. Saya pernah mendengar suara-suara misterius seperti teriakan dan juga seperti suara orang sedang berperang. Saya coba nyalakan lampu, tiba-tiba pedang ini jatuh. Kelenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya, Kang Yuda. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview salah satu pedang misterius dari salah satu kerajaan terhebat di luar sana, yaitu Kerajaan Ottoman Turki, yang memiliki esoterik luar biasa dipimpin oleh kerajaan atau Raja Muhammad Al-Fatih. Dan pada kali ini pedang ini sudah ada di depan saya teman-teman, sudah ada di genggaman saya yang sangat-sangat luar biasa besarnya, sangat indah dan sangat estetik, juga memiliki beban yang luar biasa berat sekali. Pedang ini adalah yang dinamakan pedang Ottoman Turki, yang kalau kita lihat dari bentuk rongkoknya ini dilengkapi oleh perak disepuh oleh emas, dan di bagian handle-nya, penyangganya itu dilengkapi oleh perunggu yang sudah tua teman-teman. Luar biasa. Di handle-nya sendiri ini adalah tanduk dari kerbau, yang mungkin kerbau pada era tersebut, dan juga dilengkapi oleh salah satu rongko yang berlapiskan kulit. Ya, ini luar biasa, ini kulit asli teman-teman. Dan ini biasanya kulit dari kerbau juga teman-teman. Wah. Dan kalau dia tampilannya sudah sangat-sangat sepuh sekali. Kerajaan Ottoman sendiri itu berdiri pada abad 14 Masehi dan berjaya hingga tahun 1900-an, sehingga dilengsarkan Sultan terakhir, Sultan Muhammad terakhir, dilengsarkan oleh salah satu presiden yang memimpin Turki, presiden pertama Turki, dipengaruhi oleh komunisme. Luar biasa. Kita buka pedang yang bersejarah ini karena ini adalah pedang misterius teman-teman, yang memiliki aura yang hebat. Kita buka ya. Bismillah. Wow, panjang sekali. Luar biasa. Estetik dan sangat-sangat indah untuk dari bentuknya sendiri teman-teman. Ya. Dan ini bisa dibilang besi terbaik ya yang diakui dunia, yaitu besi Damaskus, yang konon katanya besi yang paling ditakuti oleh Romawi. Sehingga besi Damaskus ini hingga sekarang ini teman-teman disegani, bahkan masih juga dipakai ya untuk pedang-pedang dengan kualitas tertinggi. Wah, dari bentuknya melambangkan pusaka ini seperti kalau di kita itu lar bangau ya teman-teman ya. Yang dimana lar bangau itu sendiri ada masukan atau ada manifestasi pedang Mongol. Dan ini pun sama teman-teman. Jadi persatuan antara pedang Mongol dan pedang Turki Ottoman. Luar biasa. Sehingga pada era tersebut Mongol itu ditakuti teman-teman, disegani, dan banyak yang terinspirasi oleh pedang-pedang Mongol yang bentuknya seperti bulan sabit dan seperti ada tekukan di bagian tengahnya.
Itu ciri khas dari pedang Mongol, sehingga dimanifestasikan oleh para pandai besi era terdahulu dan disatukan oleh adat-adat pada era terdahulu, sehingga jadilah pedang Damaskus yang sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang ingin menjajah Ottoman. Bulan sabit melambangkan sebagai lambang kejayaan Islam. Karena pada era terdahulu Islam sebagai agama yang mungkin dominan di daerah Ottoman atau kerajaan Ottoman, teman-teman. Dan untuk menaklukkan Konstantinopel. Luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini ada simbolis, teman-teman, dengan tulisan angka Arab, ya, yang sampai saat ini melambangkan antara tahun atau mungkin simbolis-simbolis tertentu yang saya tidak begitu paham, dan saya masih teliti, teman-teman, mengenai simbol yang ada di bagian bilah bawah ini, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah salah satu pedang mahakarya pandai besi Damaskus, ya, yang luar biasa, yang ditakuti oleh kerajaan Romawi dan Mongol pada era-era kejayaan Ottoman. Ini luar biasa. Kalau sekarang ini mirip kelewang, ya. Dan pedang ini juga memiliki aura mistis tersendiri. Penasaran kan? Oke, kita jelaskan kejadian-kejadian yang luar biasa ini, yang di luar logika. Waktu itu saya dapat pedang ini dari orang tua saya, bapak saya, yang dimana dulu kakek saya naik haji, teman-teman, dan bertemu oleh orang Turki yang masih keturunan atau bisa dibilang keturunan Ottoman, sehingga diajaklah berziarah ke Turki dan diberikan oleh-oleh pedang ini. Karena pada tahun lalu, ya, sebelum ini, ya, setelah kemerdekaan itu masih boleh bawa-bawa pedang seperti ini. Tapi kalau sekarang kayaknya udah sulit sekali, teman-teman, bisa bawa pedang masuk ke negara kita karena ada cukai dan takut disalahgunakan sebagai senjata yang tujuannya tidak baik, gitu ya. Sehingga ini dirawatkan kepada saya oleh orang tua saya, ya, dan sampai sekarang ini masih di saya. Cerita mistisnya, teman-teman, dulu waktu saya kecil, saya pernah dengar teriakan-teriakan yang juga mungkin misterius. Karena dulu pedang ini disimpan khusus di ruangan khusus, ya, oleh orang tua saya, ya, yang juga mungkin bisa bilang merawat pusaka ini. Jadi cerita mistisnya gini, waktu saya kecil, saya pernah mendengar suara-suara misterius seperti teriakan dan juga seperti suara orang sedang berperang sekitar jam 12 malam. Waktu itu pedang ini disimpan di salah satu ruangan khusus oleh orang tua saya, sehingga saya penasaran karena letak suara tersebut, letak sumber suara tersebut ada dari ruangan khusus tersebut. Sehingga saya coba menelusuri dan masuk, karena pada saat itu ruangan tersebut tanpa seizin orang tua saya nggak boleh ada yang masuk kecuali memang bersama orang tua saya. Karena saya masih muda, masih anak kecil, ya, teman-teman, rasa penasaran saya tinggi. Saya coba, karena orang tua saya sudah tidur, saya coba masuk. Ternyata suara itu semakin dekat, suara rintihan, suara orang sedang teriak itu makin banyak. Walaupun saya waktu itu sebenarnya takut, tapi saya penasarannya tinggi, jadi sehingga hawa takut saya kalah dengan rasa penasaran saya. Saya coba nyalakan lampu, tiba-tiba pedang ini jatuh, kelenteng. Sehingga saya lari terbirit-birit dan memeluk orang tua saya.
Ya. Apakah suara misterius itu berasal dari pedang ini? Waktu itu saya tidak diberitahu orang tua saya, tapi saya diceramahin, katanya jangan sembarangan masuk situ, karena katanya kalau memang sembarangan masuk itu bakal lebih parah eksistensinya daripada itu. Sehingga sekarang ini setelah orang tua saya tiada, bapak saya tiada, kakek saya tiada, saya diwariskan pedang yang misterius ini dari Ottoman. Wah, luar biasa teman-teman. Kebetulan saya pecinta pedang juga. Luar biasa, ini langka banget sih. Oke, mungkin cerita untuk pedang Ottoman yang luar biasa ini segitu saja teman-teman. Ya, kembali lagi, saya adalah salah satu pecinta dan kolektor pedang, ya, yang dimana banyak ratusan pedang-pedang saya yang mungkin saya koleksi pribadi. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ingin mencoba mengalir rawat, silakan datang ke lokasi saya pribadi. Oke, kita sama-sama uri-uri budaya dari budaya manapun, dari bangsa manapun. Kita harus menghormati. Nanti suatu saat kita akan dapat feedback baik kalau kita tujuannya untuk mengalir rawat dan menjaganya. Oke, sekian dari saya Kang Yuda. Pedang Ottoman ini akan saya simpan dan saya jaga karena sangat langka. Dan kalau ada kesalahan kata, kesalahan sejarah, ataupun kesalahan penyebutan, mohon maaf karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampurasun, dan saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena masih banyak hal misterius yang mungkin kalian tidak ketahui.